Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Ilmuwan Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Oscar Wirawan dari Jakarta. Kita akan membahas eksposisi Amsal 5. Ya, untuk hambanya Bapak Oscar Wirawan, saya serahkan waktunya. Silakan Pak. Ya, baik Bu Ayu. Terima kasih Pak Answal yang sudah membuka dalam doa. Ya, salam semuanya Bapak Ibu. Ya, salam sehat semuanya. Ya, ini Zoom ini tiap hari. Namun mohon maaf, saya memang belum bisa aktif karena eh, memang saya sudah ada jadwal juga di Marketplace Ministry. Sehingga karena keterbatasan waktu. Namun sesekali saya akan usahakan juga ini untuk bisa gabung ya. Saya pantau terus ya, semoga nanti di hari-hari ke depan saya juga bisa lebih banyak juga belajar karena ini eksposisi berseri ya Bu Ayu ya. Sekarang di bulan Mei ini kita masuk di Kitab Amsal. Bu, malam hari ini kita mau sama-sama belajar dan berdiskusi dari eksposisi Amsal 5. Total ini ada 23 ayat. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 23. Ya, seperti biasa, sebagai pembelajar, saya supaya mudah membelajarnya sering saya melakukan framing atau membingkai ya. Nah, dari Amsal 5 ini saya bingkai kok bisa cocok ya dengan 4 bagian, yaitu 4C, konteks, concern, konten, dan connect. Nah, jadi 23 ayat dari Amsal 5 ini eksposisinya saya bagi dalam 4 bagian, yaitu 4C. C yang pertama adalah konteks. Maaf. Nah, ya namanya eksposisi kan memang kita menggali lebih-lebih lagi. Ya, memang ini eksposisi Amsal 5, tapi saya memang terdorong untuk mencari di Bapak Ibu eh, makna kata ya, makna katanya, etimologinya dari istilah proverb maupun amsal. Nah, dalam bahasa Inggris, kitab Amsal disebut proverb. Dan ini saya lihat di Google ya, diterjemahkan semacam tradisional pepatah ya. Traditional saying or phrase yang mengekspresikan atau mengungkapkan kebenaran. Itu menurut apa, saya lupa ini dictionary-nya apa. Webster atau apa ya, lupa. Tapi ini yang saya dapatkan dari Google. Lalu kata Amsal sendiri dalam bahasa Indonesia di kamus KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Amsal ini diterjemahkan sebagai perumpamaan. Nah, kalau akar katanya saya udah merasa nih ketika kemarin saya dengerin rekamannya Pak Daniel Alexander, ada yang tanya kan, saya merasa ini kayaknya serapan kalau nggak bahasa Sanskerta, bahasa Arab. Oh, ternyata Amsal ini serapan dari bahasa Arab. Amtal, bentuk jamak dari matal. Artinya kemiripan, umpama atau perumpamaan, sama juga ya. Atau metafora atau pepatah atau peribahasa. Nah, bahasa Arab dan bahasa Ibrani ini kayaknya serumpun karena beberapa kata itu mirip-mirip. Jadi kalau bahasa Arabnya Amsal itu dari matal artinya perumpamaan, metafora atau pepatah atau peribahasa. Dan dalam bahasa Ibrani ini masyal, artinya contoh, misal, perumpamaan, nasihat, pepatah atau kiasan. Nah, kalau kotak-katik dicocok-cocokkan, perumpamaan itu kan kalau bahasa Indonesia misalnya. Nah, ternyata misal ini eh, sejalan dengan bahasa Ibrani masyal.
dari kata amsal ya. Masyal di Indonesia jadi misal. Nah, ternyata nyambung-nyambung Bapak Ibu secara ilmu bahasa ya, secara ilmu linguistiknya seperti itu. Nah ini pengertiannya hampir sama semua, intinya perumpamaan. Karena itu nanti ketika kita baca kitab Amsal, ya gaya bahasanya banyak yang menggunakan kiasan ya, atau metafora atau perumpamaan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, masih di konteks seperti di pasal 1 dijelaskan ya bahwa Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo. Menurut Wikipedia, Raja Salomo ini mulai berkuasa di sekitar tahun 970 sampai 931 sebelum Masehi. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kalau kita belajar kitab kebijaksanaan, karena Amsal ini juga disebut kitab hikmat atau kitab kebijaksanaan. Ini yang menarik penulisnya, kredibilitas penulisnya, kompetensi penulisnya. Memang Salomo adalah orang paling berhikmat di sepanjang sejarah yang ditulis di Alkitab. Dan tentu kita tahu ya kalau kita mempelajari Alkitab bahwa bagaimana prosesnya Salomo menjadi orang paling berhikmat. Ini memang asal muasalnya dari doa Salomo. Ketika Salomo berdoa mengajukan permintaan kepada Yahweh atau kepada Allah Sang Pencipta, itu tercatat di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Karena ketika Salomo dilantik jadi raja, dia masih sangat muda. Jadi kalau era sekarang itu, eh, kalau MK kan dulu menentukan calon wakil presiden ya minimal 40 tahun. Nah, tapi muncul sekarang ini Gibran Rakabuming Raka dengan usia di bawah 40, kalau nggak salah 38 tahun ya. Nah, Salomo ini eh, nanti coba saya tadi belum belum sempat lihat umur berapa dia jadi raja, tapi masih belasan ya. Seingat saya masih belasan, di bawah 20 tahun. Karena itu dia merasa sangat muda untuk memimpin sebagai raja. Nah, karena itu ketika dia berdoa, ini yang diminta Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah, ini yang menarik. Biasanya hikmat itu kita korelasikan dengan kognitif atau cara berpikir ya, kemampuan berpikir. Tapi Salomo ini doanya minta hati yang faham menimbang ya. Nah, di sini hatinya ini yang luar biasa sehingga Tuhan kagum nih. Allah Bapa kagum dengan permintaannya, dia nggak pakai kognitif, nggak pakai otaknya untuk menimbang, tapi pakai hati. Ini yang luar biasa untuk menimbang perkara, untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Karena yang pernah saya baca dalam ilmu ini ya, eh, ilmu pembelajaran pedagogi, termasuk psikologi, juga biologi, itu menyebutkan otak ini tempat untuk saling berbantah-bantahan. Karena pikiran itu untuk menimbang-nimbang, wah banyak 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 argumentasinya. Tapi kalau hati katanya untuk yang lebih murni itu hati. Nah, di sini Salomo doanya minta hati yang paham menimbang, bukan pikiran yang paham menimbang ya, tapi hati untuk membedakan yang baik dan yang jahat pakai hati. Ini doa Salomo. Dan Alkitab mencatat di kitab 1 Raja-Raja di ayat yang selanjutnya yaitu ayat 11 sampai 12 eh, demikian bunyinya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu.
sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Nah, ini yang luar biasa dari eh, hikmat di Alkitab ya, ditulis hati yang penuh hikmat dan pengertian. Jadi di sini tidak menggunakan otak, tidak menggunakan kemampuan kognitif atau berpikir, tidak pakai logika pikiran, tapi pakai hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, dari ayat ini saya menyimpulkan bahwa Salomo itu orang paling berhikmat yang tidak tertandingi. Karena Alkitab mencatat sebelum dia tidak ada orang punya hikmat seperti Salomo, dan sesudah dia juga tidak ada. Nah, karena ini firman Allah yang mengatakan Allah sendiri, ya saya percaya bahwa ini bukan hanya menyangkut terbatas umat Tuhan atau tokoh-tokoh di Alkitab, tapi di seluruh dunia tidak ada hikmat yang melebihi hikmatnya Salomo. Nah, itu pemahaman saya, dan hikmatnya selama bulan Mei ini sama-sama kita pelajari Bapak Ibu. Itu dia menulis ada satu ayat yang menceritakan dia ribuan amsal. Ya, dia menulis seperti itu. Nah, kalau kata hikmat ini biasa tandingannya sama filsuf-filsuf Yunani. Mereka juga dikatakan orang-orang yang berhikmat. Filosofia itu dari kata sofia itu kebijaksanaan. Namun saya melihat perbedaan yang kontras Bapak Ibu. Filosofi Yunani didasarkan kemampuan berpikir kognitif. Karena itu yang pernah saya baca di ajaran filsafat, aku berpikir maka aku ada. Seperti itu konsepnya. Jadi pakai pikiran. Tapi hikmat Salomo ini hikmat yang pakai hati. Ini yang luar biasa dan berbeda dengan filsuf-filsuf Yunani seperti Socrates, Plato ya, dan lain sebagainya. Dan generasi-generasi keturunannya sekolah-sekolah filsafat. Dan inilah yang membedakan ketika kita belajar hikmat dari firman Tuhan, ternyata di sini asal sumbernya menggunakan hati, bukan menggunakan otak atau kognitif. Ya, itu tadi konteksnya. Jadi berbicara tentang kitab hikmat, kitab kebijaksanaan yang berasal dari hati. Nah, concern dari Amsal 5 ini tertulis di ayat 1 dan 2. Awal Amsal 5, 2 ayat pertama di Amsal 5 menyatakan tentang hikmat, kepandaian, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Judul perikop ini dalam bahasa Indonesia ditulis nasihat mengenai perzinahan. Namun di NIV ditulisnya bukan nasihat tapi warning. Warning against adultery. Peringatan terhadap perzinahan. Rasanya kalau kita baca nanti ya ayat demi ayat dari Amsal 5 ini memang bukan cuma nasihat tapi warning. Lebih mengarah ke peringatan. Karena itu Amsal 5 ayat 1 dibuka. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Nah ini seruan ya. Seruan ini bisa berarti warning kalau dalam bahasa Inggrisnya. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang kepada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Ya. Jadi ayat 1 ini sampai ayat 2 ini bisa diartikan ini berurutan ya. Ketika kita memperhatikan hikmat dari Tuhan dan ketika kita mengarahkan telinga kita kepada kepandaian menurut ajaran Tuhan, lalu ketika kita berpegang kepada kebijaksanaan, disitulah kita bisa mengucapkan ujaran-ujaran yang berhikmat atau di sini bibir yang memelihara pengetahuan. Nah, jadi concern dari Amsal 5 ayat 1 sampai 2 terkait nasihat mengenai perzinahan atau
peringatan terhadap perzinahan ini berisi tentang hikmat, kepandaian, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Ya, tadi udah konteks, concern, sekarang C yang ketiga yaitu konten. Nah, konten dari Amsal 5 ayat 1 sampai 23 ini dimulai dari pasal ayat 3 dan 4. Ini tentang bahaya perzinahan. Tentang apa itu bahaya perzinahan. Jadi kalau dalam ilmu komunikasi massa ada 5W1H, ini konten pertama berbicara tentang what. W yang pertama, what. Bahaya perzinahan. Ayat 3 mengatakan, karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Ayat 4, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Nah, konten di sini memang perzinahan ini ditujukan, ya, nasihat ini ditujukan kepada anak muda. Anak muda ini dalam pengertian eh, pria, ya, remaja pria. Nah, karena itu perzinahan di sini konteksnya hati-hati terhadap perempuan jalang, bibir perempuan jalang. Nah, ini bahaya perzinahan itu dikatakan seperti tetesan madu, ya. Artinya apa? Manis. Jadi kelihatannya menarik, ya. Dan ini licin seperti minyak. Artinya manis tapi membuat orang tergelincir. Nah, namun ujungnya pahit seperti empedu. Jadi kalau kalau awalnya itu eh, madu, ya, seperti tetesan madu, tapi kemudian ujungnya pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Nah, inilah bahaya perzinahan. Termasuk ini juga menunjukkan hikmat tentang bagaimana godaan-godaan perzinahan membuat orang jatuh. Karena di awal kelihatannya enak banget, tapi belakangnya maut. Nah, itulah memang dosa, daya tariknya ada, tapi ujungnya maut. Karena itu Alkitab juga mengatakan ada jalan yang disangka lurus, namun ujungnya menuju maut. Kalau bahasa anak sekarang ini jebakan Batman. Nah, hati-hati terhadap bahaya perzinahan karena kelihatannya oke dan indah, tapi ujungnya yang bahaya, maut. Nah, lanjut di ayat 5 dan 6, ini masih berbicara tentang what, bahaya perzinahan. Ayat 5 mengatakan, kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Nah, semua perzinahan dari ayat-ayat Amsal ini dijelaskan bahwa ujungnya maut. Ini menuju maut dan menuju dunia orang mati. Ayat 6, ia tidak menempuh jalan kehidupan. Jadi ini antitesa dari kematian, yaitu kehidupan. Tidak menempuh jalan kehidupan. Jalannya sesat tanpa diketahuinya. Nah, jadi bahaya perzinahan itu menyesatkan, tapi orang yang terperangkap, dia tidak tahu. Seperti itu. Nah, inilah yang bisa kita katakan bahwa ini jebakan. Seringkali bahaya perzinahan itu seperti jebakan. Ya, sesat tapi nggak sadar oleh yang terjebak di dalamnya. Seperti itu. Oke, ayat 7 dan 8 ini kalau tadi kontennya berbicara tentang what, yang ini tentang how, cara menghindari perzinahan. Nah, jadi ini semua sudah ada petunjuk-petunjuknya. Dikatakan di ayat 7, sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Nah, jadi untuk menghindari kita jangan menyimpang dari perkataan hikmat, ya. Perkataan mulutku ini saya tafsirkan dengan perkataan hikmat. Karena ini kitab hikmat. Hikmat yang berasal dari hati. Jauhkanlah, ya. Pertama jangan menyimpang dari perkataan hikmat, kedua jauhkanlah. Artinya kita memang harus menjauh. Menghadapi godaan perzinahan kita harus menjauh.
daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Nah, jangan dekat-dekat dengan akses menuju perzinahan. Jangan mendatangi aksesnya. Ini nasihat untuk kita terhindar dari bahaya perzinahan. Ya, pertama, tetap kita berpegang kepada firman hikmat, perkataan hikmat. Yang berikutnya kita bukan menjaga jarak, menjauh, menjauh. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan yang connect ya, Bapak Ibu. Kita harus menjauh. Ini kenapa harus menjauh? Nanti kita lihat di ayat-ayat selanjutnya ya, karena ini penting sekali. Eh, Kalau dikatakan seperti ini, menjauh berarti ya memang bukan membiarkan diri ada di dekat, tapi memang harus menjauh. Seperti itu. Bahkan jangan menghampiri pintu atau akses. Amsal 9 Amsal 5 ayat 9 ke 10 ini berbicara tentang how dan why. Bagaimana menghindari perzinahan dan mengapa harus dihindari perzinahan. Mengapa menghindari perzinahan? Ayat 9 dijelaskan supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dalam konteks sekarang ini mengerikan ya, karena gender sudah campur aduk. Kalau dulu bahaya perzinahan itu pria terhadap wanita, ini bisa pria terhadap pria, wanita terhadap wanita di konteks zaman sekarang. Ya, tapi dalam penulisan Amsal ini masih berlaku antara pria dan wanita. Eh, Bagaimana dan mengapa kita menghindari perzinahan? Mengapa kita menghindari? Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil usahamu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Nah, jadi perzinahan ternyata bahaya ya, berkaitan dengan ketika kita masuk itu kekayaan kita bisa terkuras, hasil susah payah kita bisa terkuras. Pindah, kalau istilah bank, saldonya pindah ya, ke transfer. Nah, berarti perzinahan ini juga ada konteks eh, melibatkan uang, bahkan menghabiskan uang. Mirip-mirip dengan perjudian ya Bapak Ibu. Nah, ayat 11-13 berbicara tentang why. Mengapa harus menghindari perzinahan? Ini terlihat sekali bahwa maksud dari Amsal 5 ayat 11 dan 13-13 ini mencegah penyesalan. Karena ayat 11 mengatakan, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Nah, jadi seringkali seperti ayat tadi sebelumnya dijelaskan, tidak disadari ya, penyesatan tidak diketahui. Ya, tiba-tiba ya itu kita merasakan dampaknya. Kalau seseorang sudah terjerat, ya dia sudah berada dalam kondisi gak bisa keluar dari akibatnya. Ya hanya mengeluh dan tubuhnya habis binasa. Nah, dalam konteks sekarang yang sudah ada AIDS ya, penyakit HIV itu karena akibat penyimpangan-penyimpangan hubungan seksual sehingga muncul ya virus-virus baru yang dulunya nggak pernah ada jadi ada. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang melakukan perzinahan atau bahkan juga percabulan itu kalau kena virus HIV tubuhnya habis binasa pelan-pelan ya. Kurus, 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 kurus sampai akhirnya ya karena daya imunisasinya hilang. Saya ini penggemar musik dulu sebelum bertobat, salah satu idola saya itu grup band asal Amerika ya namanya The Queen. Queen. Vokalisnya itu Freddie Mercury. Nah, itu pun sebenarnya udah penyimpangan-penyimpangan ya. Ini band cowok tapi namanya Queen. Kenapa Queen? Karena vokalisnya Freddie Mercury itu seorang gay dan dia memerankan sebagai wanitanya dalam pasangan gay. Dan itu sempat difilmkan bagaimana prosesnya ya, tubuhnya digerogoti oleh HIV AIDS, tubuhnya habis binasa dan ini betul-betul terjadi. Ya, bahaya perzinahan itu betul-betul taruhannya maut dan kematian. Ayat 12
menuliskan, lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Nah, ada waktunya memang terlambat. Ini peringatan. Kenapa kita harus serius menghindari godaan atau bahaya dosa perzinahan. Karena betul-betul ujungnya maut, dan itu terjadi karena kita mengabaikan didikan. Alkitab Amsal ayat 12 mengatakan bahkan bukan mengabaikan, benci kepada didikan, nggak suka dididik, dikasih tahu nggak suka. Dan hatiku menolak teguran. Nah, di sini dikatakan juga hati. Jadi nolak itu bukan pikiran, hatinya. Alkitab berapa kali menulis hatinya mengeras, keraskan hati. Nah, di sini orang-orang yang terjebak sampai nanti dipatok oleh maut, tubuhnya habis binasa, memang dalam proses ini dia benci kepada didikan dan hatinya menolak teguran. Teguran sudah ada tapi tidak didengarkan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, bahkan mungkin kalau orang menolak teguran nggak sempat masuk telinga kiri, karena itu nggak keluar dari telinga kanan, jadi udah keluar aja duluan, karena nggak ada masuk-masuknya. Ayat 13 mengatakan, mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Nah, di sini kita mau menyadari bahwa kitab Amsal, Salomo adalah guru kita. Dia mengajarkan tentang hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, dan kepandaian. Bahkan kitab Amsal adalah pengajar kita. Salomo adalah pengajar kita. Nah, ketika kita mendengarkan suara guru dan mengarahkan telinga kepada pengajar-pengajar, khususnya di kitab Amsal, inilah salah satu cara kita menghindari bahaya perzinahan. Ya, oke, lanjutnya di ayat 14 sampai 17. Ini berbicara tentang why dan how. Mengapa kita harus menghindari perzinahan? How? Bagaimana menghindari perzinahan? Ayat 14 dituliskan, aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Nah, jadi tadi dikatakan licin ya. Tipuan-tipuan perzinahan itu licin seperti minyak, itu bisa menjerumuskan orang yang tergoda dengan tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Ternyata lewat ayat 14 ini kita bisa tahu bahwa itu bisa ada di tengah-tengah jemaah ya, godaan-godaan ini, tengah-tengah perkumpulan, persekutuan, sel grup dan lain sebagainya. Ini terjemahan meluasnya begitu ya Bapak Ibu. Ayat 15, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Nah, ini kulah ini saya belum sempat tadi eksplor. Ya, saya mungkin pengertian saya ini semacam tempat air ya, tempat air minum. Minumlah air dari kulahmu sendiri, kendi atau apa mungkin begitu ya. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Nah, artinya Tuhan sudah sediakan sumber-sumber ya bagi kita, dalam hal ini kalau konteks suami istri sudah punya pasangan masing-masing, ya itulah disitulah kita bisa apa memuaskan ya, memuaskan diri kita. Nah, patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Nah, ini dijelaskan bahwa eh, ayat 16 ini dijelaskan kita tidak menyimpang keluar dari batas-batas ya. Dalam hubungan suami istri itu ada batas-batasnya. Saya pernah ikut seminar tentang ini apa uh, marriage for life, itu bahkan demikian demikian apa tegasnya ajaran supaya terhindar dari perzinahan, itu seorang suami memiliki status ketika sudah beristri, memiliki status one woman man, pria satu wanita. Nah, lalu yang wanitanya dapat status, istrinya dapat status one woman man. Jadi wanita satu pria itu
pernyataan-pernyataan untuk mengunci perzinahan. Jadi komitmen itu dinyatakan dalam eh, pernyataan-pernyataan deklarasi status ya. Itu saya sangat tertolong sekali waktu itu dengan ajaran-ajaran seperti itu ya. Jadi kita memang punya batasan-batasan. Ketika kita sudah punya pasangan suami istri, suami adalah one woman man, istri adalah one man woman. Nah, ini sesuai Amsal ya. Kita jangan menyimpang, tidak patut kalau keluar kemana-mana apa eh, daya tarik kita terhadap lawan jenis memang harus dibatasi. Minumlah air dari kulahmu sendiri artinya ya kita sudah punya ikatan sendiri secara suami istri, ya disitulah kita diperbolehkan. Di luar itu dilarang. Lalu di ayat 17, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Jadi inilah eksklusivitas dalam pernikahan yang menghindarkan kita dari perzinahan. Jadi ayat 14 sampai ayat khususnya ayat 15 sampai 17 ini berbicara tentang eksklusivitas hubungan suami istri yang tidak bisa dicampur-campurkan dengan lawan jenis yang lain. Ada batasan-batasan sehingga di sini kita terhindar dan pikir ajaran-ajaran ini yang membuat kita terhindar dari dosa perzinahan. Oke, ayat 18 sampai 20 menghindari perzinahan. Ini why, mengapa? Nah, ada janji Tuhan ya. Diberkatilah kiranya sendangmu. Kalau di NIV ini fountain ya. Air mancur kalau bahasa Indonesianya. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Nah, jadi ini disuruh membayangkan. Nanti mungkin ada yang bantu saya yang menafsirkan ini. Bersukacita istri masa muda. Nah, kalau masa tua bagaimana? Seperti itu. Artinya mungkin masa masa tua tapi kita membayangkannya istri masa muda begitu ya. Nah, ayat 19 karena Amsal ini kitab kiasan perumpamaan, jadi dibilang rusa yang manis, kijang yang jelita, lalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi. Ini NIV menjelaskan into excited, kegairahan ya karena cinta. Ayat 20, hai anakku mengapa engkau birahi atau bergairah akan perempuan jalang dan menekap dada perempuan asing. Nah, ini peringatan-peringatan bagaimana kita menghindari perzinahan ya. Kita puas, kita bersuka cita dengan pasangan kita masing-masing dan jangan terbujuk atau tertarik ya dengan di sini perempuan jalang atau perempuan asing. Nah, tadi saya mau ngomong apa ya? Oke. Ya, keinginan memang harus dibatasi di sini. Dan ini kitab hikmat ini betul-betul memang menunjukkan kepada kita kebijaksanaan sejak dalam hati. Keinginan sejak dalam hati itu memang dijauhkan. Kalau kita mau terhindar dari bahaya perzinahan. Ayat 21 dan sampai 23, ini 3 ayat terakhir, ini juga berbicara tentang why, mengapa kita harus menghindari dari dosa perzinahan. Ayat 21 menuliskan karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Artinya tersembunyi apapun dosa perzinahan atau perselingkuhan itu tidak luput dari kemahatauan Tuhan. Tuhan tahu. Kita tutup-tutup tetap Tuhan tahu dan kalau dilanjutkan terus hampir semua kasus-kasus itu terbuka, Bapak Ibu. Ayat 22, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ayat 23, ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Nah, di sini memperingatkan kepada kita bahwa semua dalam konteks perzinahan itu Tuhan tahu dan kalau tidak bertobat pasti akan tertangkap dalam kejahatan, terjerat ketika kita melakukannya dan ujungnya kita akan mati. Upah dosa adalah maut atau kematian kalau kita tidak menerima didikan karena kebodohan yang besar.
seseorang bisa tersesat. Jadi kalau Amsal ini mengajarkan kepandaian, kalau orang bisa disesatkan, bisa kena tipu daya perzinahan, ini disebut versi Amsal kebodohan. Oke, sudah C yang ketiga ya, sudah konteks, sudah concern, sudah konten. Nah, sekarang yang connect. Apa saja yang perlu kita ketahui ya hubungan-hubungan dari ayat-ayat tentang peringatan terhadap perzinahan ya. Oke, coba kita buka satu-satu, connect-nya kemana aja. Nah, ternyata tidak hanya Amsal pasal 5 ya yang berisi tentang peringatan terhadap bahaya perzinahan. Tapi ada 5 pasal ya di Amsal. Ada Amsal 2, Amsal pasal 5, Amsal pasal 6, Amsal 7, hingga pasal 30. Itu semua ada peringatan tentang bahaya perzinahan. Nah, dengan demikian, kalau kitab hikmat sampai ada 5 pasal bicara tentang perzinahan, eh, menyampaikan lagi tentang bahaya perzinahan, ini artinya penting. Penting Bapak Ibu untuk diperhatikan. Jadi perlu di 5 pasal Salomo menuliskan peringatan-peringatan warning tentang perzinahan atau warning against adultery. Oke, selanjutnya larangan perzinahan ini terkait dengan hukum ketujuh dari 10 hukum Taurat ya. Jangan berzinah. Ya, Pak Hendrik sering mengingatkan saya dosa itu pelanggaran hukum Allah. Nah, eh, jangan berzina ini hukum Allah yang ketujuh dari 10 hukum Taurat. Itu tercatat di Keluaran 20 ayat 14, nanti ada di kitab Ulangan juga diulang-ulang ya. Tapi pertama disebut di Keluaran 20 ayat 14, jangan berzina. Ini urutan ketujuh. Nah, berarti dari 10 perintah Allah, dari 10 hukum Taurat, larangan berzina ini masuk dalam hukum yang ketujuh. Nah, ini betapa perlu penting ya kita tahu wah ternyata ini memang masuk 10 besar ya. Masuk 10 besar dalam hukum Taurat ini artinya memang perlu concern, kita perlu perhatian khusus. Oke, selanjutnya perzinahan dikaitkan dengan mereka yang sudah terikat sebagai suami istri. Jadi perzinahan ini istilah ini terkait dengan uh, hubungan suami istri ya, bukan orang yang belum menikah. Kalau orang menikah katanya itu percabulan. Tapi kalau orang sudah menikah dan terlibat dengan uh, pasangan yang lain atau lawan jenis yang lain ini disebut perzinahan. Jadi perzinahan adalah uh, istilah yang dikaitkan dengan mereka yang sudah terikat sebagai suami istri. Itu tertulis di Yeremia 29 ayat 3, juga di Yehezkiel pasal 16 ayat 32. Selanjutnya berzina dalam perjanjian lama, ini kalau Bapak Ibu baca ya, klik di konkordansi itu berzina itu banyak sekali, tapi yang lebih banyak itu bukan perzinahan suami istri atau istri terhadap suami orang atau suami terhadap istri orang. Yang lebih banyak ternyata disamakan dengan mengikuti atau menyembah Allah lain. Ini diulang-ulang ya. Ada di kitab Yesaya, ada di Yeskiel, banyak sekali. Jadi kalau bangsa Israel menyembah berhala itu disebut berzina, perjanjian lama. Bahkan ekstrimnya disebut bersundal dengan dewa Baal, dengan dewa Dagon dan apalagi semua dewa-dewi yang ada di zaman perjanjian lama. Jadi perzinahan itu terkait dengan dengan berpindah ke Allah lain, mengikuti atau menyembah Allah lain. Itu ada di Keluaran 34 ayat 15 dan itu banyak di kitab-kitab yang lain juga dituliskan Bapak Ibu. Oke, berzina dalam perjanjian lama juga banyak disamakan dengan orang yang tidak setia. Itu tertulis di Yeremia 9 ayat 2. Tulisnya. Jadi koneknya itu dengan 5 pasal Amsal yang lain mengutip bahaya perzinahan, lalu larangan perzinahan masuk 10 besar,
dari 10 hukum Taurat ada di urutan nomor 7. Lalu perzinahan ini eh, sesuatu yang terkait dengan hubungan keterikatan suami dan istri. Lalu berzina dalam perjanjian lama banyak disamakan dengan mengikuti Allah lain atau menyembah Allah lain, juga banyak disamakan dengan sikap orang yang tidak setia seperti itu. Dan dalam perjanjian baru, perzinahan diperhitungkan sejak dalam hati. Ingat tadi kitab hikmat mengatakan hati yang bisa menimbang, yang bisa membedakan yang benar dan yang jahat. Nah, jadi judgementnya atau kita tahu ini benar atau tidak itu sejak dalam hati. Karena itu Matius 5 ayat 28 mengatakan kalau seorang pria baru lihat saja dan menginginkan wanita dan syahwatnya ya tergerak, itu sudah berzina dalam hatinya. Seperti itu. Oke, selanjutnya connect ya. Nah, dosa perzinahan merusak diri, malunya tak terhapuskan. Nah, ini dosa perzinahan ini juga ditulis di 1 Korintus ya, mirip-mirip dengan percabulan. Itu melekat di pribadi seseorang yang melakukannya. Amsal 6 ayat 32 dan 33 mengatakan, siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri seperti narkoba ya. Dosa zina kayak dosa narkoba, ketika kita terjerumus ke sana, yang rusak itu badan kita sendiri. Dalam hal ini pikiran. Dan ujungnya siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Seperti dah, nggak bisa dihapus, sudah kejadian, sudah ketahuan. Mau kita apalagi sekarang ada jejak sosmed ya, tidak terhapuskan. Kecuali generasi yang kenal-kenal kita udah habis, baru itu generasi selanjutnya kalau kalau tidak dengar ya malunya terhapuskan. Tapi umumnya itu diceritakan kemana-mana sehingga semua orang tahu dan itu tidak bisa di apa rekam jejaknya tidak bisa dihapus Bapak Ibu. Dan di sini kitab Amsal mengatakan zina itu merusak diri, merusak diri. Nah, waktu di Indonesia ya marak berita-berita tentang sodomi, itu saya melihat eh, sodomi, pedofil, pria-pria dewasa sama anak-anak yang masih kecil-kecil. Itu saya baca artikelnya, memang orang terpapar dengan dosa-dosa perzinahan yang ekstrim ya, maupun yang tidak ekstrim itu otaknya rusak Bapak Ibu. Katanya sudah animal instinct. Animal Instinct itu pernah ada filmnya Michael Douglas ya, ketika terjebak dalam perselingkuhan itu udah pikirannya terjebak animal instinct, merusak diri. Betul-betul saya pernah melayani, susah banget. Lepas dari pornografi itu udah rusak, udah habit dan udah nagih dan wah memang jenis itu perlu puasa. Nanti ada berikutnya ya saya tampilkan. Itu rusak, sudah pikirannya rusak sehingga ya saya baca-baca di berita-berita TV semuanya sampai kadang kakek berani ya memperkosa cucunya yang masih 5 tahun. Kok kok tega gitu ya? Kita kadang kok bisa tega ya anak sekecil itu di apa disetubuhi. Nah itu memang udah rusak, pikiran udah rusak. Eh, Orang-orang tokoh-tokoh psikolog menjelaskan orang terpapar pornografi itu memang otaknya udah rusak. Tidak seperti manusia normal lagi cara berpikirnya. Seperti itu. Nah, itu ditegaskan juga di Amsal 6 ya. Bapak Ibu. Lalu dosa perzinahan ini dosa serius yang mengakibatkan hukuman mati. Dosa perzinahan tuh kalau di adat Yahudi kita tahu ya itu dirajam sampai mati. Imamat 20 ayat 10 menuliskan hukuman mati untuk pria, wanita, suami atau istri yang melakukan perzinahan. Lalu orang berzina tidak masuk dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6, 9 ayat 10. Jangan sesat ya. Eh, Semua orang-orang berdosa yang mencuri, yang apa, pembohong, semua penipu dan penjinah ini termasuk di situ.
dikatakan ini list orang-orang seperti ini tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Oke, slide terakhir ini sepertinya ya. Dosa perzinahan godaannya saat ini connect-nya dengan kehidupan kita hari ini ya, di era modern. Godaan saat ini sangat dekat Bapak Ibu, ada di tangan kita, yaitu apa? Di gadget ya. Ada di gadget kita, ada di internet, ada di handphone, smartphone, laptop ya. Itu godaannya lebih lebih apa, tantangan godaannya lebih besar dibanding dulu belum ada medsos Bapak Ibu ya. Terus mencegah godaan perzinahan karena itu layar laptop ya Bapak Ibu harus diatur. Nah Bapak Ibu tahu ini layar saya menghadap kemana Bapak Ibu? Ini saya menerapkan ajaran ya, ajaran penatua saya, ah, supaya nggak tergoda. Ada yang layar laptopnya itu menghadap tembok. Jadi kalau kita buka yang macam-macam nggak kelihatan. Seperti itu. Nah, saya diajarin itu sejak itu saya di rumah pun di kantor, apalagi kalau kantor dulu open space, layarnya itu menghadap ke luar. Jadi kalau jalan-jalan, keluarga jalan, anak istri jalan-jalan, lihat ini ngapain, apa yang dibuka itu ketahuan. Nah, ini saya terapkan untuk hal-hal itu karena godaannya tuh wah kencang sekali. Saya sebagai seorang pengajar, trainer, sering Bapak Ibu cari searching ya, searching di internet, bisa aja muncul, bisa aja muncul yang tidak kita cari, itu nongol itu. Nah, kalau zamannya Yusuf kan Potifar ya, dia tahu fisik. Ini Potifarnya ada banyak macam-macam. Lewat mana? Lewat handphone, lewat gadget. Nah, karena itu juga salah satu mencegah dosa perzinahan. Saya ini handphone saya ada passwordnya, ada patternnya, tapi istri saya tahu, anak-anak saya tahu, mereka bisa buka. Jadi bisa ngecek, nggak bisa, karena saya lihat ketika orang-orang terjebak itu gadgetnya dikunci, pasangannya nggak tahu, hanya dia yang tahu. Nah, jadi ada rahasia-rahasia di situ. Nah, inilah sifatnya dosa perzinahan itu sembunyi-sembunyi. Nah, karena itu supaya nggak sembunyi-sembunyi, lawannya apa? Terbuka, transparan. Jadi gadget kita ada passwordnya, ada key patternnya, tapi itu izinkan pasangan kita, istri atau suami kita mengetahuinya, bahkan keluarga kita juga tahu. Seperti itu Bapak. Jadi nggak ada rahasia. Terus mencoba ada seperti refleks 1 detik. Refleks 1 detik. Begitu lihat, tek, langsung langsung lewatin. Karena kalau enggak, apa ini? Wah, kita bisa menikmatinya dan ketika itu betul-betul apa? Gimana? Kita kayak kerbau yang cocok hidungnya seperti itu. Khusus untuk pria-pria ini kayaknya kalau wanita nggak berlaku ya. Nah, kalau pria-pria di mata. Karena kalau wanita kelemahannya di telinga, kena rayuan. Kalau pria di mata, karena itu refleks 1 detik. Ini semua diterapkan ya. Saya di dalam pemuritan apa diajar seperti itu. Refleks 1 detik langsung skip seperti itu. Nah, kalau saya sekarang ini misalnya ekspor di YouTube, itu udah iklan-iklan produk tiba-tiba nongol. Nah, sepersekian detik langsung di close. Seperti itu. Nah, itu supaya aman ya. Lalu untuk itu konseling. Konseling lawan jenis itu memang di tempat terbuka, di open space ya. Di ruangan yang open space ya memang di sudut atau di mana tapi orang lalu lalang bisa melihatnya itu saya juga diajarkan begitu waktu dulu pelayanan sebagai konselor. Lalu juga menghindari lawan jenis hanya berdua, melibatkan suami atau istri atau orang ketiga. Lalu berikutnya mencegah dosa perzinahan, prinsip Yusuf, lari keluar. Khusus yang untuk ini dosa perzinahan untuk pria-pria jangan ditantangin. Ini aku kuat. Nah, tidak ada yang kuat ya katanya, tidak ada Superman dalam hal ini. Lari keluar, Kejadian 39 ayat 12. Jadi ketika Yusuf digoda oleh istrinya Potifar, Yusuf aja yang kuat digodain, bisa bertahan ketika godaannya sudah menyerang ya, sudah ada sentuhan jubahnya, dia lari keluar. Karena kalau nggak lari keluar, godaan cepat, bisa terperangkap ya, bisa terperangkap sepersekian detik ya.
Daud ketika di Soto Itana melihat Batseba mandi itu sepersekian detik, tapi dia belum dapat pengajaran refleks 1 detik. Jadi dilihat-lihat lagi, nah tergoda dan jatuhlah Daud ya, kita tahu ceritanya. Mencegah dosa hidup oleh roh, tidak akan menuruti keinginan daging. Seperti itu. Semakin kita oleh roh, terus ada disiplin puasa. Saya ini belum disiplin puasa, Bapak Ibu, tapi teman-teman saya sudah banyak yang seminggu itu puasanya 2 kali ya, 2 hari. Jadi kalau seminggu ada 7 hari, 2 harinya itu mereka puasa di awal sama di tengah-tengah. Tapi memang beda ketika kita melatih dalam roh. Nah, puji Tuhan ya, ini FWF ini tiap hari ada Zoom. Wah, ini kelihatannya rohnya makin kuat ya, makanan rohaninya. Sehingga tidak menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging dan keinginan roh berlawanan. Kalau kita ikut roh, kita nggak punya keinginan daging. Kalau kita punya keinginan daging, kita nggak punya keinginan roh. Sebab keduanya berlawanan. Seperti ditulis Galatia. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Sampai di sini presentasi saya.